Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan jumpa kembali di channel kami. Kali ini kita memasuki tema 9 subtema 1 pembelajaran 4, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa kelas 6 halaman 38 sampai dengan 50. Materi diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Baik Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu mari kita selalu melaksanakan protokol kesehatan. Kita mulai dari rumah kita. Ini dia tujuan pembelajarannya yang harus dipahami oleh anak kita, bahwa satu, dengan membuat peta pikiran dari bacaan tentang dampak sosial modernisasi, anak kita dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dengan benar hingga dengan tujuan pembelajaran 4 yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Dan di awal halaman di kolom ayo mengamati, perhatikan gambar di atas nih, yang ini. Bunda, tahukah kamu benda apakah itu? Benda itu dibuat oleh manusia di bumi. Benda itu diluncurkan ke ruang angkasa memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa. Ini di antaranya adalah satelit. Kita mempunyai yang namanya satelit Palapa ya, untuk keperluan komunikasi negara kita. Kemudian di kolom berikutnya, tahukah kamu, ini memberitahukan kepada anak-anak kita tentang bahwa, tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan. Nah, satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan ini untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai macam misi dalam peluncuran satelit buatan manusia tersebut. Di antaranya adalah satu, untuk keperluan komunikasi dan informasi. Nah, tahukah kalian misi lain satelit buatan manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made pada percakapan berikut ini. Nah, ini Udin dan Made sedang bercakap-cakap. Kata Udin, aku baru mengerti bahwa satelitlah yang membantu kita melakukan komunikasi ya, termasuk handphone kalian itu menggunakan jasa satelit. Nah, dengan cepat dan akurat. Kata ayah, berkat satelit kini semua informasi tersedia dengan mudah dan cepat. Ayah bilang, dulu sangat sulit untuk menyampaikan pesan ke seluruh kampung. Masyarakat harus menggunakan kentongan, tuh ya, kentongan yang dipukul keras-keras. Sekarang aku tidak pernah melihat itu terjadi di tempat tinggalku. Kemudian Made menjawab juga ya, seperti berikut. Iya, ayah dan ibuku pun menceritakan hal yang sama. Sekarang semua informasi dapat disampaikan dengan cepat. Misalnya jika ada tetangga yang sakit atau perlu bantuan, biasanya PRT memberitahu warga lewat telepon atau pesan singkat. Bantuan pun segera datang. Nah, itu diantaranya manfaat dari satelit. Oleh karena itu, kita menggunakan handphone, menggunakan semua alat komunikasi ini adalah menggunakan jasa satelit. Ya, kalau dulu susah sekali memberitahu, sekarang hanya satu kali klik kita sudah dapat merambah dunia maya. Ya, manfaatkan dan baik dan bijak, selalu berselancar dengan disertai oleh bimbingan orang tua. Lanjutkan membaca ayah Udin dan Madenya. Kemudian di kolom ayo membaca ada dampak sosial modernisasi. Nah, nanti baca dengan baik dan benar bahwa dampak sosial dari modernisasi ini ada yang positif dan negatif, ada yang jelek dan ada yang baik. Oleh karena itu, maka kalian harus benar-benar mempergunakan dampak teknologi ini adalah untuk hal-hal yang baik. Seperti untuk apa? Untuk pembelajaran daring, untuk belajar, menambah wawasan dan lain sebagainya. Nah, yang jelek-jeleknya sebagai dampak sosial dari modernisasi dan kemajuan global ini jangan kalian ambil ya, yang baiknya saja. Kemudian di halaman berikutnya ini lakukan kegiatan berikut dengan memperhatikan instruksi yang diberikan. Membuat peta pikiran, ikuti perintahnya lalu laksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini membuat clipping dampak modernisasi secara sosial. Nah, clipping dari mana saja? Bisa dari artikel,
bisa jadi koran, bisa juga dari media-media maya seperti dari internet, kemudian dicetak, kemudian jika perlu gambarnya bisa digunting dan lain sebagainya ya. Nah, begitu lakukan perintahnya. Kemudian di kolom berikutnya masih kolom ayo membaca, ini bacaan cerita fiksi, judulnya Proyek Rino. Siapa pengarangnya? Ini Kak Diana Karitas. Kenapa Rin kok mukanya cemberut begitu? Tanya Kak Argia membuyarkan lamunan Rino. Suasana rumah sepi, ayah masih di kantor dan ibu sedang bertandang ke rumah tetangga yang sedang sakit. Hari ini kakak Argia tidak ada kuliah, sedang Rino baru pulang sekolah. Masih dengan seragam lengkapnya, Rino duduk termanggu di teras rumah. Nah, seperti ini nih. Ya, ini ilustrasinya. Nah, kenapa Rino duduk termanggu di teras seperti bingung dan lain sebagainya? Maka lanjutkan bacanya, lanjutkan keingintahuan kalian terhadap situasi dan kondisi hati Rino. Kenapa dia tertegun di teras rumah? Lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya di halaman berikutnya ini tentang masih percakapannya dengan kakaknya Rino, dan selanjutnya ini masih juga percakapannya, baca dengan baik dan benar karena nanti biasanya suka ada kolom perintah yang lain. Nah, seperti ini. Ayo menulis. Dalam sebuah cerita fiksi biasanya terdapat satu tokoh utama dan satu atau lebih tokoh tambahan. Nah, tokoh keduanya biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog di dalam cerita tersebut. Baca dengan baik benar, lakukan. Nah, ini yang harus kalian isi. Pada tempat yang disediakan, tuliskan isi cerita dari cerita fiksi di atas yang Rino tadi. Bagaimana watak tokoh utamanya, bagaimana watak tokoh tambahan, gambar tempat peristiwa tulis di sini, hubungannya antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Tadi sudah jelas ya, adik dan kakak hubungannya. Kemudian isi ceritanya tulis di sini. Semuanya ada di bacaan tersebut. Jangan menjadi sulit, karena jika pandai mau membaca, maka semuanya akan menjadi mudah. Ini juga sama, ayo menulis. Kamu telah membaca cerita fiksi yang berjudul Proyek Rino. Nah, dari cerita tersebut, adakah hal yang mirip dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sendiri? Nah, baca dengan baik dan benar, perintahnya lakukan. Kemudian, jika kurang begitu paham, maka komunikasikan dengan bapak dan ibu gurunya melalui grup online masing-masing. Kemudian masih di kolom ayo membaca ada makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini gambarnya Bhinneka Tunggal Ika. Ini macam-macam pakaian adat daerah dari Sabang sampai Merauke. Namun tidak semuanya, ini hanya beberapa suku saja yang ditampilkan di ilustrasi bacaan ini. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Nah, makna persatuan di dalamnya adalah bahwa negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Nah, baca dengan baik dan benar. Bahasan ini tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang beragam suku, bangsa, bahasa, dan adat. Isi adatnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita bersatu karena masing-masing memegang teguh persatuan dan kesatuan sehingga kita berdiri menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Di kolom ayo berdiskusi ini sama sudah dibahas di bacaan sebelumnya, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa dari bacaan tersebut. Nah, dari bacaan semua sumbernya. Baca sampai dengan pertanyaan nomor 5 dan jawab sesuai dengan bacaan. Terakhir, mari renungkan dan komunikasikan. Barangkali anak-anak kita belum bisa menjawab, belum bisa mengerti, belum bisa paham, maka komunikasikan dengan bapak dan ibu gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.